Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Jujun, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik Bu Maria. Bu Maria sendiri bagaimana? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Ah, Ibu saya Jujun, apa? kemarin kan Ibu Jujun kirim WA ke saya. Ini kayaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Mungkin Bu Jujun mau merefleksikan tentang apa yang sudah dialami atau menceritakan sesuatu. Iya, betul sekali. Memang kemarin itu saya WA Bu Maria ingin ceritalah ya kepada Bu Maria. Mungkin Bu Maria punya waktu kalau kita sekarang bisa ngomong-ngomongan enak, santai. Gimana? Punya waktu Bu Maria? Alhamdulillah Bu, ada waktu, monggo saya dengan senang hati mendengarkan Ibu dalam apa namanya ngobrol-ngobrol di sesi ini. Oke, terima kasih Bu Eh, Maria. eh, Hmm. ini Bu kalau boleh tahu ini tujuan dari kita melaksanakan ini apa ya nanti yang akan kita hasilkan? Ya, saya sih hanya sharing. Sharing Oh, dari oke. istilahnya ada unek-unek di saya itu yang sudah saya alami. Ya, jadi ya Iya, iya. saya hanya ingin cerita kepada Bu Maria yang lebih enak, santai gitu. Kan saya ini sebagai KS, sebagai tugas tambahan saya, setelah saya jadi guru, dapat tugas tambahan sebagai KS. Di mana Iya, iya. seorang kepala sekolah itu ada mempunyai 3 tupoksi. Salah satunya apa mensupervisi. Nah, mensupervisi ini saya sih berpengalaman dari saya menjadi guru, banyaknya beberapa KS. Saya berusaha kegiatan supervisi ini tidak seperti menjudge, menghukum atau apa, tetapi memang dalam tugas KS itu memang harus mensupervisi dengan ada standar-standar yang harus dilakukan oleh guru gitu Bu Maria. Saya itu Iya, iya. kepinginnya itu menganggap mereka itu teman ya, dalam arti sesama kita belajar menjadi guru. Dan kegiatan supervisi ini kan tupoksi salah satu KS, salah satu tugas Iya. yang mana memang harus saya lakukan. Dan kemudian lembaga kami ini kan juga mau akreditasi yang mana harus ada bukti bukti tupoksi saya, yaitu mensupervisi teman-teman. Nah, saya berusaha mengajak mereka bicara kapan siapnya perangkat. Itu adalah standar-standar atau ketentuan-ketentuan dalam format supervisi. Perangkat pengajarnya, kapan mereka siap, dan ketika di dalam kelas pun saya berusaha untuk konfirmasi sama guru-guru saya. Ini tadi di sini ibu Iya, belum iya, iya. melakukan ini gitu loh Bu Maria. Nah, pada akhirnya saya kan nggak melihat jumlah, kan di situ ada jumlah, tetapi saya fokus pada hasil akhir, yang mana di hasil akhir itu ada persen. Nah, dari jumlah Iya. ini dibagi beberapa poin ketemu persen. Saya tidak melihat jumlah, saya melihat persen. Nah, tiba-tiba ada satu guru PNS yang ke saya mendatangi bahwasanya istilahnya beliau merasa gimana gitu loh. Beliau Iya, itu iya, iya, senior. iya. Jadi beliau itu merasa apa ya, merasa kayak tersaingi gitu dengan adik-adik Sokwan. Beliau itu sudah Oh, gitu. iya, iya. Padahal saya sudah berusaha sampai saya jelaskan, sampai saya dibandingkan dengan KS sama, diambil itu supervisinya itu. Ya saya jelaskan ini Bu, ini, tapi mungkin karena saya berusaha untuk itu tadi. Ya, Iya, iya, gimana iya. supervisi kedepannya ini? Iya, iya. Eh, Tadi dari yang disampaikan Bu Jujun tadi, salah satu tupoksi dari Kalau supervisor kepala sekolah dalam memberikan penilaian, nggih. nggih. Tentunya itu kan harus dilaksanakan. Nah, di dalam kegiatan penilaian itu kan
tentunya kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi nggih Bu nggih. Iya, betul sekali. Tapi ya, tapi di dalam prosesnya tadi ternyata ketika Ibu melakukan penilaian, ada salah satu teman kita yang, apa namanya, komplain, Iya, nggih betul. seperti itu. Iya, Iya, betul kom sekali. Jadi sehingga saya nggih nggih, mungkin di Ibu, karena dikomplain itu akhirnya ada rasa iya, rasa bagaimana ini ya, padahal saya kan niatnya kan bukan untuk menilai kan, iya, bukan untuk menjudgement seperti itu. iya, betul Bu Maria. Saya Oke. tuh karena kan saya notabene dari guru. Ketika saya dulu jadi guru pun saya juga disupervisi gitu loh. Memang Nggih nggih. langkah-langkah dalam poin-poin supervisi itu memang seharusnya seorang guru ya. Dalam arti memang Iya itu. iya. Saya sih maunya ya. Makanya saya ajak mereka berteman, kita konsultasi. Ini hanya bukti fisik dan melihat proses gitu loh. Tapi mereka masih Iya, mengacu bahwa supervisi adalah sebuah judge, sebuah nilai mereka mengajar, itu yang mereka pikirkan. oke. Eee, dari yang disampaikan Bu Yuyun tadi, kan menurut Bu Yuyun kondisi, supervisi yang ideal itu supervisi yang bagaimana Ibu? Yang yang ideal menurut menurut kita ya? Ya, kalau menurut saya sih supervisi ini menurut saya itu kan sebuah apa ya, salah satu tugas tadi KS, tetapi supervisi yang ideal itu tadi itu mengajak mereka diskusi, Iya. kapan mereka siap, kapan mereka apa kemudian pada saat supervisi pun saya ajak langkah ini belum ditempuh, yang sudah mana, yang belum mana, dan itu hanya untuk sebuah proses menuju lebih dan itu hanya untuk sebuah proses menuju lebih baik. Jadi jangan berpikir bahwa itu sebuah nilai dirinya. Jadi gitu itu Bu Nggih. Maria, Iya. dilema saya tentang supervisi. Iya, berarti, eee, diadakan refleksi Bu ya, teman sejawat kita itu refleksi dulu terhadap dirinya sendiri, nggih, refleksi apa apa sih yang saya butuhkan untuk supervisi dan ketika di kelas itu setelah saya disupervisi itu, apa yang kurang pada diri saya. Iya, Apa seharusnya seperti itu. ngoten nggih? Nggih Iya, saya nggih. menurut saya gitu. Toh ini adalah proses saya ingin mereka itu lahir dari mereka bagaimana guru ideal menurut mereka. Kan saya hanya itu apa? Hanya bisa ya dari posisi saya KS ya hanya bisa itu membimbing mereka, tetapi mereka harus sadar sendiri lah bahwa memang itu untuk proses perbaikan mereka dalam mengajar. Oke, kemudian ini Bu, tentunya dari pengalaman ini kan ada inspirasi atau solusi bagaimanakah caranya kita menyampaikan ke teman kita supaya dalam kegiatan supervisi itu tidak ada rasa rasa dinilai. Jadi ada semacam kita kolaborasi. Jadi tidak ada antara penilai, kemudian ada yang dinilai. Kita upayakan ada kolaborasi. Mungkin ada ide dari Bu Yudun supaya Ya, apa yang kita inginkan itu bisa sampai ke rekan kita itu sesuai dengan keinginan beliau. ya, Seperti itu. saya sih rencananya ya karena sudah kejadian kayak gitu, terus saya membuat saya juga merasa tidak percaya diri dengan KS, tapi ada beberapa masukan dan ada rencana saya sih gini. Ini kan tahun ajaran baru, ya. Saya rencananya kegiatan tupoksi saya, supervisi ini, saya akan membuat, ya kebetulan saya di pendidikan CGP ini ada coaching atau lembar-lembar supervisi yang harus saya pakai Bu Maya. Jadi rencana saya itu nanti di semester awal ini saya akan melakukan itu dengan cara yang guru-guru PNS itu menilai adik-adik Sokwan
biar mereka berkolaborasi komunikasi, sedangkan yang PNS saya di sini kan PNS 3. Jadi rencana saya itu. Jadi yang PNS ini menilai adik-adik Sokwan dengan memberikan alasan, bukan menilai dalam kutip, membimbing untuk proses ini, tapi standar-standar supervisinya itu sudah terpenuhi. Ya, nanti tinggal yang PNS saya. Itu rencana saya, Bu Maria. Mengurangi kerja saya daripada saya mensupervisi 6 orang. Pada akhirnya memang nanti saya akan komunikasikan, misalkan si PNSA mensupervisi Sokwan A itu atas dasar apa dengan ketentuan ini, itu supaya mereka juga berlatih menjadi seorang supervisor. Iya, iya. Oke, berarti rencana aksi yang akan dilakukan adalah membentuk tim, gitu Bu. Kita bentuk tim untuk pelaksanaan supervisi ini ya. Iya, iya begitulah. Jadi itu Iya. yang saya inginkan, di samping untuk mengurangi apa ya kerja saya juga, tapi tetap kembali kepada saya nanti semuanya. Yang penting mereka itu tahulah ini memang harus dilakukan, atau mereka biar sadar bahwa seorang guru itu memang ini yang dilakukan, kemudian prosesnya gini gitu. Itu Bu Maria. Jadi rencananya ini kan biasanya kalau supervisi semester 1 itu sebelum PTS. Nah, kalau PTS kan Iya, 3 iya. bulan. Rencananya mungkin Juli, Agustus, September atau awal Oktober lah, akhir September. Itu yang akan saya lakukan supervisi semester 1, Bu Maria. Mungkin ada lagi Bu, selain membentuk tim mungkin ada komunikasi yang lebih lanjut atau bagaimana Iya, ada selain sih. membentuk tim Ada. itu? Selain tim itu, sebelum saya bentuk tim malahan, sebelum saya bentuk tim itu Iya, saya akan apa ya istilahnya mengkomunikasi pada rekan-rekan, diskusi apa ya bagaimana enaknya, kemudian di situ kan ada pasca, ada pra gitu nanti kita lakukan. Setelah tahu mereka kayak gitu ada beberapa langkah sesuai yang saya dapatkan di JGP ini, kemudian baru saya bentuk tim. Setelah tim terbentuk nanti jadwal itu akan saya buat jadwalnya, sehingga nanti selesainya itu tinggal kita kumpulkan, kita jilid sebagai bukti fisik tupoksi KS saya sudah saya jalankan, yaitu supervisi, mengingat lembaga kita mau akreditasi. Itu Bu Maria. Oke, rencana aksi yang sangat luar biasa, Ibu Yuyun. Tentunya dari hasil kegiatan ini, nanti kan supervisinya dilaksanakan di waktu yang akan dekat ya ini ya, Iya. ajaran baru ini sekitar September. Oke. Dari kegiatan percakapan ini apa nih yang Ibu Yuyun dapatkan dari sini? Ya, terima kasih Bu Maria. Saya Nah, ya bisa Allah. mengeluarkan unek-unek saya. Ternyata saya bisa bercerita. Selama ini kan saya pendam dengan membuat saya itu menjudge diri saya sendiri. Apakah saya sudah pantas jadi KS? Apa tidak? Tapi setelah bicara dengan Bu Maria, terima kasih. Saya merasa lega bahwa unek-unek saya sudah keluar gitu loh Bu Maria. Maaf ya. Ya, luar biasa Ibu. Dari sini saya juga belajar banyak sekali tentang supervisi, tentang apa yang harus dilakukan ketika kita mau mensupervisi dengan teman sejawat sebelum dan sesudahnya. Terima kasih Bu Yuyun atas Ya, sama-sama sharing-sharingnya. Bu Maria. Nggih. Bu Yuyun, saya tunggu cerita berikutnya Masih setelah mau dilanjutkan. melaksanakan ini. Oh, dengan senang hati nanti saya kan juga berpengalaman mendapatkan pengalaman dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Iya, Yuyun mudah-mudahan yang nanti sudah saya akan meluangkan bercerita, waktunya. Bu Maria tidak bosan mendengar cerita saya. Saya akan cerita nanti hasil dari Alhamdulillah. rencana saya di semester 1 ini. Asalkan Bu Maria mau punya waktu, saya